Teman-teman, kalian ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini harga barang itu pelan-pelan naik tapi konsisten? Bukan cuma satu atau dua barang aja, tetapi ada banyak barang. Mulai dari kebutuhan kita sehari-hari sampai ke barang yang sebenarnya nggak kita anggap mahal. Awalnya aku juga mikir, oh mungkin emang lagi mahal aja. Tapi setelah dipikir lagi, ternyata ada faktor yang lebih besar di balik itu semua. Salah satu faktornya adalah nilai tukar rupiah. Dan menariknya lagi, ini bukan cuma urusan pemerintah aja atau orang ekonomi aja, tetapi dampaknya itu dapat kita rasakan secara langsung di kehidupan sehari-hari. Nah, di video kali ini, aku ini Nurhayati dengan NIM 0603 1182 149013 bakal bahas secara santai dan tentunya tetap jelas dong kenapa nilai rupiah itu bisa turun, apa dampaknya terhadap ekonomi makro, solusinya bagaimana, dan kenapa kita sebagai mahasiswa itu perlu paham soal ini. Sepanjang Selasa kemarin, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kembali mencatatkan pelemahan tertinggi. Dari rekor 17.300-an pada 30 April, sempat menguat di awal Mei, kemudian melemah kembali pada Selasa 5 Mei yang lalu dengan menyentuh angka 17.400 rupiah lebih per 1 dolar Amerika Serikat. Menyikapi pelemahan rupiah ini, pemerintah meminta masyarakat tetap tenang karena pelemahan rupiah tidak selalu berarti perekonomian kita melemah. Ada faktor-faktor lain dalam pelemahan rupiah kali ini. Oke, sekarang kita bakal bahas kasusnya terlebih dahulu. Kalau kita lihat kondisi sekarang, rupiah itu lagi mengalami tekanan terhadap Amerika. Bahkan dari beberapa berita seperti Tempo.com mengatakan bahwa nilai rupiah itu sempat menyentuh kisaran 17.000 per dolar Amerika Serikat. Kalau dijelasin secara sederhana, artinya kita butuh lebih banyak rupiah untuk mendapatkan jumlah dolar yang sama dibanding sebelumnya. Nah, mungkin ini kelihatannya sederhana, tetapi efeknya itu luas banget teman-teman. Kenapa? Karena banyak transaksi internasional seperti impor barang itu menggunakan dolar. Jadi ketika nilai rupiah itu menurun, otomatis biaya untuk membeli barang di luar negeri itu akan semakin mahal. Nah, dari situlah muncul efek berantai ke dalam negeri. Nah, biasanya Bank Indonesia akan melakukan berbagai upaya agar nilai rupiah itu tidak semakin melemah, terlalu dalam, dan tetap stabil. Oke, sekarang kita bakal bahas kenapa nilai rupiah itu bisa melemah. Sebenarnya, ada beberapa alasan kenapa nilai rupiah itu bisa melemah. Yang pertama adalah kondisi ekonomi global. Ketika ekonomi negara besar seperti Amerika sedang kuat, banyak investor dari berbagai negara lebih memilih untuk memindahkan dananya ke sana karena dianggap lebih menguntungkan dan lebih aman. Akibatnya, permintaan terhadap dolar itu semakin meningkat dan nilai mata uang lain termasuk rupiah itu akan tertekan. Yang kedua adalah keluarnya modal asing dari Indonesia. Ketika investor menarik dananya, jumlah dolar yang beredar di dalam negeri ikut berkurang. Hal ini mengakibatkan nilai rupiah akan semakin lemah. Alasan yang ketiga adalah ketergantungan kita terhadap impor barang. Indonesia masih cukup banyak melakukan impor bahan baku ataupun barang dari luar negeri. Untuk melakukan impor, kita akan membutuhkan dolar yang lebih banyak. Nah, hal itu dapat menyebabkan nilai rupiah semakin tertekan. Bahkan beberapa media juga menyebutkan bahwa pelemahan ini ikut dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri dan kondisi global yang sedang tidak stabil. Ketika terjadi konflik atau ketidakpastian ekonomi dunia, investor cenderung menghindari resiko dan memilih aset yang dianggap lebih aman seperti dolar. Nah, bagaimana dampaknya ke kehidupan kita sehari-hari? Oke, sekarang kita bakal bahas ke yang paling dekat lebih dahulu.
Dampak yang pertama adalah kenaikan harga barang. Walaupun kita tidak membeli barang impor secara langsung, tetapi banyak produk dalam negeri yang menggunakan bahan baku dari luar negeri. Jadi ketika biaya bahan bakunya naik, otomatis harga jual juga ikut naik. Dampak berikutnya adalah meningkatnya biaya produksi. Nah, perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk produksi. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengurangi produksi atau bahkan perusahaan bisa menaikkan harga supaya bisa menutupi biaya tersebut. Kalau kondisi ini terus berlangsung, daya beli masyarakat akan menurun dan orang akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang, serta aktivitas ekonomi akan ikut melambat. Kemudian, apa dampaknya terhadap ekonomi makro? Nah, kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi makro, dampaknya jauh lebih luas. Pertama, pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Hal ini dikarenakan konsumsi masyarakat menurun dan biaya produksi ikut meningkat. Jadi, secara keseluruhan aktivitas ekonomi juga ikut terpengaruh. Kedua, neraca perdagangan menjadi tidak seimbang. Memang benar kalau pelemahan rupiah itu bisa mendorong ekspor karena harga barang Indonesia itu menjadi lebih murah di luar negeri. Namun, jika impornya tetap tinggi, maka manfaat tersebut tidak sepenuhnya bisa dirasakan. Ketiga, beban utang luar negeri semakin meningkat. Ketika rupiah melemah, pembayaran utang dalam dolar menjadi semakin mahal, dan ini juga sempat disorot oleh beberapa berita di Indonesia. Keempat, stabilitas ekonomi menjadi tidak stabil. Nilai tukar rupiah yang tidak stabil membuat investor ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Padahal, investasi itu sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, dari sini bisa kita lihat bahwa perubahan nilai tukar ini dampaknya tidak kecil. Bukan hanya ke individu saja, tetapi juga ke kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kondisi saat ini? Dari sisi negara, langkah penting yang harus dilakukan adalah meningkatkan produksi dalam negeri. Dengan meningkatkan produksi dalam negeri, kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor barang. Selain itu, ekspor juga perlu ditingkatkan. Semakin banyak produk Indonesia yang bisa bersaing di pasar internasional, maka semakin banyak pula devisa yang akan kita dapatkan. Pemerintah dan Bank Indonesia juga sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk melalui kebijakan yang tepat untuk mengendalikan nilai tukar. Kalau dari kita sebagai mahasiswa, mungkin terlihat sederhana tetapi tetap punya arti. Nah, kita bisa mulai dari meningkatkan pemahaman kita terhadap ekonomi, kemudian lebih menghargai produk-produk lokal, dan ikut menyebarkan informasi yang benar ke lingkungan sekitar. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa pelemahan nilai tukar itu bukan hanya sekedar isu ekonomi yang jauh dari kehidupan kita, tapi dampaknya itu benar-benar kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari sampai ke kondisi ekonomi negara. Oleh karena itu, penting bagi kita, terutama bagi mahasiswa, untuk lebih memahami kondisi ekonomi makro saat ini. Aku Ine Nurhayati dengan NIM 0603 1182 429313 mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Bye-bye.